kembali dengan saya Prasetya Putra. Kali ini kita akan membahas tentang subquery. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menggambarkan tipe persoalan yang dapat dipecahkan oleh subquery. Yang kedua adalah mendefinisikan subquery. Yang ketiga adalah memahami tipe-tipe dari subquery. Yang keempat adalah menulis subquery baris tunggal dan baris berganda. Pengertian subquery dijelaskan melalui ilustrasi berikut. Misal, kita ingin mengetahui suatu query untuk mencari gaji pegawai yang lebih besar dari gaji yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Jones. Untuk mencapai ini, kita membutuhkan dua query. Satu query untuk mencari gaji yang dimiliki oleh Jones, dan query yang lain untuk mencari pegawai yang memiliki gaji besar daripada gaji Jones. Inner query atau subquery akan menghasilkan satu nilai yang netnya dipakai oleh outer query atau main query. Sintaks secara umum subquery adalah seperti ini: select spasi select list from tabel where seperti biasa, dan ini yang beda ekspresi operator, dan selanjutnya adalah query yang selanjutnya atau query yang pertama akan diproses. Subquery ditambahkan dalam klause SQL berikut: where, having, kemudian from. Kursus yang pertama, tampilkan nama pegawai yang memiliki gaji lebih besar daripada pegawai yang bernomor 77.566. Pertama, nama pegawai yang akan ditampilkan dari IMP. Where, salary. Kita kan belum tahu nomor pegawai 76 itu siapa, maka kita akan cari dulu dari salary mana, berapa gajinya. Kita belum tahu gajinya 70, maka kita akan cari dulu jadi yang gaji yang lebih besar dari ini. Maka kita mencari dulu gaji pegawai yang bernomor 7566. Maka kita select from IMP where. Ketika akan diproses, maka kita tahu gaji 7566. Maka kita akan bandingkan gaji dengan seluruh pegawai, maka akan ditemukan pegawai yang lebih besar daripada gaji nomor 7566. Oke. Selanjutnya tipe-tipe dari subquery. Yang pertama adalah single row. Nilai yang dikembalikan misal kalau gaji 1 menggunakan 1 row. Multiple row, nilai yang dikembalikan misalnya lebih dari 1, atau multiple column, lebih dari 1 kolom. Single row subquery yang pertama. Single row subquery memberikan hasil dari hanya satu baris pada bagian subquery. Untuk single row subquery ini digunakan adalah operator perbandingan, sama dengan, lebih dari, atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, atau tidak, atau tetapi. Tampilkan nama. Percobaan kedua, tampilkan nama dan pekerjaan dari pegawai yang memiliki pekerjaan yang sama dengan pegawai yang nomor pegawai 7369. Maka pertama kita tidak tahu pekerjaan apa yang dimiliki oleh 7369, maka kita cari dulu pekerjaan 7369. Setelah ketemu, select job from IMP where seperti biasa, dengan sistem dikurung dulu ya, sama dengan yang memiliki pekerjaan. Maka kita telah tahu pekerjaan ini yang sama, maka kita dari semua pegawai yang sama dengan 7369 akan muncul nama dan pekerjaan. Maka akan munculkan seperti ini. Urusan yang ketiga, temukan nama dan pekerjaan dari pegawai yang memiliki pekerjaan yang sama dengan pegawai 7369 dan memiliki gaji yang lebih besar daripada pegawai yang bernomor 7876. Jadi ini ada dua kondisi. Jadi yang pertama adalah pekerjaan yang sama dengan 7369, dan syarat yang kedua adalah gaji lebih besar dari pegawai yang 7876. Kita akan cari dulu salah satu dari ini,
dari syarat ya. Yang pertama kita pekerjaan yang sama dengan 7369, maka select job from IMP where ya seperti biasa ini sama dengan ya, dan salarinya maka kita dan gaji lebih besar dari, maka select sal where seperti tadi, maka pakai operator N jika ada dua syarat atau lebih. Oke. Maka akan bertemu nama Miller, job clock. Selanjutnya adalah penggunaan fungsi grup dalam subquery. Fungsi grup bisa digunakan dalam subquery. Misalnya, ini langsung percobaan keempat. Tambahkan nama, pekerjaan, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji yang paling kecil atau minimum. Maka kita tidak tahu minimum salarinya berapa atau gaji minimum. Maka kita cari dulu gaji minimum. Nah, select min sal dari minimal dari salary dari tampil IMP. Maka kita samakan atau kita cari mana sih gaji yang minimum itu, maka dari sal maka akan ketemu Smith ini. Selanjutnya adalah penggunaan clause having dalam subquery. Clause having bisa digunakan dalam subquery ternyata. Seperti contoh, tampilkan nomor departemen dan gaji minimum pada setiap departemen yang memiliki gaji minimum yang lebih besar daripada gaji minimum dan minimum pada departemen yang nomor departemen 20. Maka kita yang pertama adalah kita mencari gaji minimum dari departemen 20 yang bernomor 20. Maka kita minimum 20. Selanjutnya kita bandingkan atau kita apakah lebih besar dari sal. Yang pertama kita cari dulu minimal dari sal 20 dari departemen 20 dan dibandingkan dengan minimal salary dari semua departemen dari nomor departemen, maka kita akan menghasilkan minimal lebih besar daripada minimal dari departemen 20, maka akan departemen 10 ternyata lebih besar dari departemen 20, 30 lebih besar dari minimal dari departemen 20 gitu. Maka maksudnya kita cari dulu syarat yang belum diketahui dari satu persoalan tersebut, maka dibandingkan dengan persoalan yang tidak perlu kita yang sudah diketahui gitu. Dan adalah percobaan ke-6. Tampilkan pekerjaan dan rata-rata gaji dari pekerjaan yang dimiliki rata-rata gaji yang paling kecil. Pertama kita cari dulu minimal rata-rata gaji yang paling kecil dari tabel IMB, dan kita bandingkan jadi kita mencari dulu rata-rata dari minimal dari rata-rata gaji tiap job dari grup by job kita rata-rata per job, maka kita cari minimalnya dan kita tampilkan having AVG sal, maka akan diketahui bahwa clock ini yang paling rata-rata paling kecil minimalnya. Yang selanjutnya adalah kesalahan dalam subquery. Kesalahan dalam subquery yang mungkin terjadi adalah operator baris tunggal sama dengan digunakan pada subquery yang menghasilkan lebih dari satu baris, seperti pada contoh select epno name from IMP where sal select min sal ini. Karena ini akhirnya ada salah pada select. Kenapa? Karena sama dengan ini digunakan hanya untuk menghasilkan satu baris. Ketika kita grup by kan menghasilkan banyak baris, maka tidak bisa menggunakan operator sama dengan. Seharusnya kan yang benar adalah seperti ini sintaknya,
select no name dan tidak ada group by, maka akan menghasilkan hanya satu baris, menghasilkan Smith ini. Dan yang tidak kemungkinan selain yang lain adalah subquery tidak menghasilkan apapun atau nol, seperti contoh select name job emp from, dimana job adalah Smith, maka karena Smith tidak ada dalam job maka akan menghasilkan error no row selected, tidak ada kolom yang ditampilkan. Multiple row subquery. Selanjutnya adalah multiple subquery, adalah subquery yang menghasilkan lebih dari satu baris, atau multiple row subquery. Ini yang digunakan adalah operator perbandingan in, any, atau al. Penggunaan operator in dalam multiple row subquery. Langsung pada percobaan, tampilkan nama, gaji, dan nomor departemen dari pegawai yang memiliki gaji sama dengan gaji minimum pada suatu departemen. Jadi mencari dulu gaji minimum dari suatu departemen. Jadi siapa aja minsel, siapa aja yang gaji minimum. Maka kita gaji minimumnya kita cari dulu gaji minimum dalam salary group by Depno. Jadi menurut Depno setiap departemen menampilkan satu minimal salary, where dimana salary in, nah ini akan menampilkan siapa aja dalam job. Jadi job 20 Smith yang paling minimum, 30 James, 10 Miller. Jadi operator in ini menampilkan atau menampilkan semua, maksudnya. Jadi operator ini hampir sama dengan operator in ini hampir sama dengan operator sama dengan ya. Jadi hasil dari select ini akan dibandingkan dengan sel atau dimasukkan dalam sel apa saja. Data ini dibandingkan dimasukkan dalam tabel sel akan masukkan nih. Selanjutnya adalah penggunaan operator ANI dalam multiple row subquery. Operator ANI identik dengan operator sum yang membandingkan satu nilai dengan tiap nilai yang ada dalam subquery. Langsung percobaan, tampilkan data pegawai yang memiliki gaji yang lebih kecil dari sembarang orang yang pekerjaannya clerk dan pekerjaan pegawai tersebut bukan clerk. Data pegawai yang ditemukan yaitu nomor nama pegawai. Nah, yang pertama kita cari adalah gaji yang gaji clerk itu berapa saja, dan kemudian select sal ini yang pertama kita mencari gaji dari clerk, yang kedua adalah pekerjaannya bukan clerk, maka gaji yang lebih kecil dari clerk namun tidak clerk, maka pakai operator any ya. Jadi seperti ini penjelasan operator sama dengan any, equivalent dengan in. Seperti tadi sama, jadi terserah mau pakai sama dengan any atau pakai langsung operator in, hasilnya sama saja. Atau operator kurang dari any equivalent dengan maksimum, dan operator kurang dari any adalah equivalent dengan minimum. Adalah penggunaan operator al dalam multiple row subquery. Tampilkan data pegawai yang memiliki gaji yang lebih besar daripada rata-rata gaji dalam tiap departemen. Data pegawai yang ditemukan yaitu nama pekerjaan dan pegawai. Jadi mencari yang pertama adalah kita mencari dari salary menurut pekerjaan dan dibandingkan lebih besar. Jadi kita mencari gaji yang lebih besar dari rata-rata gaji per departemen, maka akan ditemukan bahwa Jones ini rata-rata paling
besar daripada semua gaji. Di departemen manajer Scott lebih besar ini. Jadi artinya adalah operator A membandingkan suatu nilai dengan semua nilai yang ada dalam subquery, seperti yang contohkan membandingkan dari operator kurang dari lebih dari A equivalent dengan maksimum. Jadi terserah pakai operator A maksimum, namun kita lihat bahwa tanda maksimum pada ini adalah lebih dari, maka kalau di sini kurang di sini kurang dari, di sini lebih dari, kebalikan, namun hasilnya adalah sama. Terserah pakai, namun hati-hati dengan tanda operatornya. Jika ini adalah lebih dari jika untuk maksimum, dan A untuk maksimum adalah kurang dari. Dan selanjutnya operator kurang dari A equivalent dengan minimum. Lebih dari A equivalent dengan minimum. Langsung ada soal yang pertama. Tampilkan data nama pegawai dan tanggal mulai bekerja untuk semua pegawai yang bekerja di departemen yang sama dengan Blake, tidak termasuk Blake. Jadi yang pertama kita mencari departemen yang dimana namanya Blake dan dimana departemen yang namanya Blake dan yang bukan namanya Blake. Jadi kita mencari departemen di mana Blake bekerja dan mengecuali Blake, jadi Blake agar tidak masuk dalam yang Blake tidak masuk gitu loh. Kita mencari nama dan tanggal mulai bekerja di mana Blake bekerja di departemen tersebut dan bukan Blake, maka akan menghasilkan Allen. Jika name Blake dihapus, maka Blake akan masuk dalam hasil ini. Maka agar Blake tidak masuk dalam hasil, maka name kecuali Blake itu masuk soalnya. Terus yang kedua adalah tampilkan nomor dan nama pegawai untuk semua pegawai yang gajinya lebih dari rata-rata. Urutkan menurun berdasarkan besar gaji. Maka dihasilkan adalah kita mencari nomor pegawai, nama dari di mana salary di mana rata-rata gajinya lebih besar dari rata-rata gaji gitu. Jadi menurut order by diurutkan secara menurun dari gaji. Jadi yang pertama kita yang belum diketahui adalah rata-rata gaji, kita tarik dulu dan mencari gaji-gaji lebih dari rata-rata gaji, akan menghasilkan ini, menghasilkan nomor pegawai dan nama pegawai. Oke. Selanjutnya adalah tampilkan nomor dan nama pegawai untuk semua pegawai yang bekerja di departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki nama yang mengandung huruf T. Jadi kita belum tahu. Langsung jadi kita mencari departemen yang dimana pegawainya ada huruf T-nya, nama pegawainya name like T. Maka kita cari dulu departemen apa saja yang ada pegawai yang ada huruf T-nya.
Maka kita cari dulu. Jika kita sudah tahu, maka kita dapatkan depno apa saja, maka deptoin akan masukkan dalam depto saring, dan akan kita tampilkan nama pegawai dan nama dan nomor pegawainya. Maka ini selanjutnya adalah tampilkan nama pegawai dan nomor departemen dan pekerjaan untuk semua pegawai yang departemen tempat bekerja berlokasi di Dallas. Jadi yang pertama kita cari adalah di mana kita cari lokasi di Dallas, maksudnya pegawai departemen yang lokasinya di Dallas itu. Maka kita select departemen dari MP departemen, di mana ini untuk relasinya dan lokasinya di Dallas. Maka kita dapatkan departemen tersebut, maka dimasukkan dalam departemen. Di penunnya ini akan tersaring apa saja yang lokasinya di Dallas, dan kita mencari apa itu pegawainya dan nomor kerjaannya, maka akan muncul ini. Selanjutnya adalah tentukan nama dan gaji dari semua pegawai yang merupakan bawahan dari King. Yang pertama kita mencari apa itu King itu bekerja di mana, apa itu ya, apakah manager. Jadi yang pertama select MNO from EMP where NM King. Jadi mencari King itu bekerja di mana, nomornya itu berapa, MNO apa sama dengan manager. Jadi kan apakah karena ini King manager, jadi yang manager yang MCare-nya King akan muncul di sini. Karena King kita belum tahu kerjanya di mana, maka kita cari FNU-nya, MP numbernya, dan karena King manager maka kita tampilkan employee-nya. Harusnya adalah ini. Selanjutnya adalah tampilkan nomor departemen dan nama pegawai dan pekerjaan dari semua pegawai yang ada di departemen sales. Oke. Yang pertama adalah kita cari departemen yang nomor departemen di mana di name atau departemen namanya itu sales. Jadi kita cari dulu yang departemen sales itu nama employee-nya itu siapa saja. Soalnya tampilkan nomor pegawai pekerjaan dari semua pegawai yang ada di departemen. Kita mencari pegawai yang departemennya di sales. Itu kita mencari nomor departemen di name salesnya, jadi nomor departemennya berapa. Jika sudah ketemu maka kita masukkan ke departemen Depno dan disaring departemennya sales. Jika sudah ada di departemen sales, maka kita tampilkan Depno dan NM-nya dari pegawai. Oke. Hasilkan ini. Selanjutnya adalah tampilkan nomor dan nama pegawai untuk semua pegawai yang bekerja di departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki nama yang mengandung T, dan gaji yang dimiliki lebih besar daripada rata-rata lebih besar daripada rata-rata. Seperti nomor berapa tadi ada, cuma ini digabungkan sintaknya. Maka yang pertama kita cari adalah apa itu yang mengandung huruf T. Jadi kita cari departemen yang dimana employee-nya itu mungkin nama ada T dan
N, berarti karena ada dua kondisi, dan salary rata-rata dari salary gajinya lebih dari rata-rata salary-nya, maka akan menghasilkan ini. Oke. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita mengerjakan subquery, yang pertama kita adalah data yang kita cari dulu data, jadi data yang belum ada atau belum ada pada tabel, kita cari dulu dan kemudian kita masukkan jadi disaring dulu, nanti dia masukkan seperti ini. Ketika slide dev no from employee, jadi kita tahu departemen apa saja sih yang ada employee-nya T, ada namanya, pekerjaan itu ada T-nya, dan maka akan depno-nya akan disaring apa saja, maka terus akan dinampilkan itu. Oke. Sekian dulu dari saya. Berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.